Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman semuanya, kembali bersama saya dengan PD Muhammad Setiadi, dosen mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS SD. Hari ini Anda akan memasuki pertemuan ketiga, dan kita akan membahas mengenai perkembangan kurikulum pembelajaran IPS di Indonesia. Sebelum kita lanjut kepada perkembangan kurikulum, ada baiknya kita membahas dahulu beberapa hal yang harus kita bahas mengenai perkembangan kurikulum di Indonesia. Baik, ini adalah kekeliruan awam mengenai perkembangan kurikulum di Indonesia. Di sini saya pakai wajahnya Ibu Tejo ya, yang di dalam film Tilik gitu. Ya, Ibu Tejo adalah kita. Ibu Tejo adalah netizen. Baik, kekeliruan pertama adalah seolah-olah ganti menteri, ganti kurikulum. Dan memang fenomenanya seperti itu kan, setiap kali ganti menteri selalu ganti kurikulum. Setiap kali menteri ganti 5 tahun selalu ada perubahan kurikulum yang terjadi. Apakah ini benar? Kita akan bahas beberapa alasannya. Eh, Beberapa kekeliruan awam ini perlu kita luruskan, terutama yang sering terjadi adalah ganti menteri, ganti kurikulum. Padahal ada alasan mengapa ada pergantian kurikulum setiap zaman. Ya mungkin kebetulan ganti menteri jadinya. Lalu ada istilah kekeliruan awam yang kedua yaitu ganti kurikulum biar bisnis buku sama percetakan lancar orderan. Ini seuzon sekali ini. Lalu ada istilah lagi anak pinter atau enggak tuh bakat katanya. Jadi kalau anak pinter, bakatnya pinter ya pasti pinter. Kalau anaknya bodoh ya bodoh. Jadi kurikulum mau secanggih gimana pun, kalau anaknya bodoh ya bodoh. Ini adalah kekeliruan yang muncul di masyarakat awam mengenai perkembangan kurikulum. Ada istilah lagi kurikulum ganti, materi anak SMP dipindah ke SD, makin lama makin berat materi-materi IPS itu. Kasihan anak-anak. Dan ini fenomenanya memang terjadi sih, seperti bahasan-bahasan mengenai sejarah banyak yang kemudian harusnya biasa, bukan harusnya ya, pada kurikulum sebelumnya diajarkan di SMP, sekarang di SD pun sudah mempelajari materi sejarah tertentu, misalnya reformasi. Dulu ingat saya ketika tahun 94 itu kan saya masih SD menggunakan kurikulum 1994 dengan kurikulum 1996 sebagai suplemennya. Ini materi mengenai reformasi itu tidak ada di SD dan sekarang di kurikulum 2013 ada membahas ini. Jadi emang ini berdasarkan fenomena yang diamati oleh masyarakat awam mengenai kurikulum. Dan yang terakhir ini jelas sama juga seuzon juga ini. Ganti kurikulum cuma biar bisa ngabisin anggaran pemerintah, di mana anggaran ini sudah mencapai lebih dari 20% dari APBN. Hal ini menjelaskan karena fenomena yang muncul misalnya sekolah-sekolah yang jadul-jadul tetap tidak ada yang memperbaiki sementara sementara pendanaan padahal sudah menggelontorkan triliunan rupiah untuk dana pendidikan ini, tapi sekolah-sekolah tidak pernah ada perubahan. Mungkin seperti itu yang diamati oleh awam. Nah, lanjut untuk meluruskan kekeliruan ini, ada baiknya kita mempelajari mengenai alasan mengapa kurikulum ini harus selalu diperbaharui. Ada setidaknya 5 alasan mengapa kita harus selalu selalu memperbaharui kurikulum setiap zaman. Yang pertama saya akan bahas adalah tentang curriculum overload. Nah, di dalam curriculum overload ini, alasan mengapa kurikulum selalu diperbaharui. Kurikulum overload ini seperti kalau kita terjemahkan adalah kurikulum yang berlebihan. Artinya materinya jadi nambah jam lebih untuk belajar. Dan alasan kenapa kurikulum selalu diperbaharui adalah pada periode tertentu ada kurikulum yang dinilai materinya terlalu banyak atau jamnya lebih banyak untuk belajar.
Padahal siswa sendiri kan kadang sangat membutuhkan bagaimana ada waktu untuk menumbuhkan persahabatan, ada waktu untuk istirahat, bahkan ada waktu untuk olahraga misalnya. Dan kita perlu menganalisis kembali seperti beberapa materi yang sangat overload untuk kita alihkan. Jadi fokusnya bukan pada menambah jam belajar seharusnya, tapi malah harusnya lebih berfokus pada bagaimana meningkatkan kualitas belajarnya. Disinilah perlu ada perkembangan ataupun perubahan kurikulum. Alasan kedua adalah time lags. Time lags di sini berarti reformasi kurikulum seringkali lambat. Lambat dalam pengambilan keputusan, implementasi, dan dampak. Nah, misalnya gini lah, katakan saja kurikulum ini ketika dia apa ya istilahnya disahkan, diketuk palu untuk diberlakukan, saat itu pula kurikulum memiliki time lags-nya. Karena kita tahu bahwa kurikulum selalu dikembangkan berdasarkan analisis kurikulum terdahulu, dan kemudian muncullah kurikulum yang terbaru. Tapi kita perlu sadari bahwa kurikulum yang kemudian disahkan ketika dia ketuk palu, sebenarnya dia sudah mulai berkurang relevansinya dengan zaman. Akhirnya kesenjangan antara pengembangan kurikulum dengan hasil belajar yang diharapkan umumnya itu terlalu luas. Karena dulu kan analisis kurikulum itu berdasarkan outcome terlebih dahulu kan. Bisa saja kurang relevan untuk dijadikan pertimbangan dan pengembangan kurikulum selanjutnya. Itulah alasan kenapa kurikulum harus kita selalu perbaharui secara berkala, misalnya 10 tahun misalnya. Lalu alasan ketiga adalah high quality content. Nah, konten kurikulum ini harus berkualitas tinggi jika siswa ingin terlibat dalam pembelajaran dan memperoleh pemahaman yang lebih bermakna. Jelas kalau kita menggunakan istilahnya alasan ini, kurikulum harus terus berkembang, harus terus diperbaharui setiap berkala lah, agar mencapai high quality content. Lalu alasan keempat adalah equity while innovating. Kurikulum ini harus ketika dikembangkan itu memastikan kesetaraan sambil berinovasi, di mana inovasi ini memungkinkan semua siswa dari berbagai generasi, dari berbagai latar belakang, mendapatkan manfaat dari perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Dan alasan yang terakhir adalah effective implementation. Perencanaan dan penyelarasan yang cermat sangat penting untuk pelaksanaan reformasi kurikulum yang efektif. Nah, inilah alasan kenapa kurikulum harus selalu diperbaharui. Jadi kurikulum itu bukan sekedar untuk menghabiskan anggaran pemerintah yang sangat besar, hampir 20% dari APBN lebih bahkan. Dan bukan hanya untuk katakanlah mendukung bisnis buku cetak ataupun buku paket. Jadi itu sebenarnya hanya suuzon-suuzonnya saja lah gitu. Kita harusnya bisa lebih menilai secara objektif, bukan berdasarkan anggapan-anggapan awam. Baik, kita lanjut ke bagaimana perkembangan kurikulum IPS di Indonesia dari tahun ke tahun, dari fase ke fase. Yang pertama adalah sebenarnya tidak ada istilah kurikulum pada awalnya. Dulu nama kurikulum ini istilahnya adalah rencana pelajaran. Nah, di mana istilah rencana pelajaran 1947 ini tidak mengenal kurikulum. Jadi isinya adalah materi-materi. Artinya katakanlah ini kurikulum lah ya. Katakanlah ini kurikulum tapi isinya kebanyakan adalah materi-materi.
materi-materi terurai, sehingga setiap mata pelajaran itu ada materi-materi yang harus disampaikan dan harus diujikan setiap berkala, misalnya melalui ujian ataupun evaluasi belajar. Nah, pada rencana pelajaran 1947, eh, pendidikan pada masa itu masih ada pengaruh dari sistem pendidikan zaman kolonial dan juga zaman pendudukan Jepang, sehingga katakanlah hanya meneruskan yang pernah digunakan saja gitu. Bahkan istilah IPS pun belum ada. Jadi nama mata pelajaran saat di tahun 47 itu tidak ada nama mata pelajaran IPS. Adanya mata-mata pelajaran yang katakanlah mirip-mirip dengan IPS, misalnya ilmu bumi, ilmu kependudukan, ilmu tata pembukuan, dan sejenisnya. Sampai ke beberapa tahun kemudian pun di dalam rencana pelajaran ataupun kurikulum itu tidak ada istilah IPS, namun di dalamnya ada kajian-kajian ataupun materi yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan sosial. Kalau ini apa ya, masa-masanya kakek nenek Anda atau ayah ibu Anda pada tahun segini nih, ini jelas mereka tidak akan mengenal istilah IPS. Yang ada mata pelajarannya itu ilmu bumi. Kalau IPA pun tidak ada istilah IPA, tidak ada istilah fisika ataupun biologi, adanya ilmu alam. Adanya juga kalau matematika itu ilmu hitung dan aritmatika itu dipisah pada tahun 47. Jadi di sini memang namanya juga meneruskan sistem pendidikan yang terdahulu ya di zaman kolonial dan zaman Jepang, sehingga tidak terjadi, katakanlah tidak ada sebenarnya IPS itu tidak ada di dalam kurikulum ini. Hanya saja materi-materinya tercantum di dalam mata pelajaran yang terpisah-pisah. Barulah setelah itu perkembangannya pada tahun 1952 diterbitkanlah dokumen yang namanya Rencana Pelajaran Terurai. Di sini sudah mulai masuk dan mengarah kepada adanya cikal bakal sistem pendidikan nasional, meskipun tetap rencana pelajaran terurai ini masih berpusat pada mata pelajaran dan materi isinya itu, bukan standar-standar. Tapi sudah mulai mengarah kepada kebijakan munculnya standar nasional ataupun sistem pendidikan nasional. Di tahun 1952 ini, yang menjadi ciri menonjolnya adalah bahwa setiap kali rencana pelajaran atau ranpel atau renpel itu harus memperhatikan isi pelajaran dan harus dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi di sini sudah mulai mengenal kontekstualitas meskipun masih dalam taraf sederhana. Mungkin sederhana menurut kita pada zaman sekarang. Mungkin di sana saat itu di rencana pelajaran terurai ini justru ini sangat kompleks dan juga sudah sangat lengkap. Selanjutnya pada tahun 1964 muncul yang namanya rencana pendidikan. Istilahnya masih rencana pendidikan. Dan di sini ada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keparigelan, dan jasmani. Nah, pada tahun 1964 ini kemudian dikembangkan ataupun dilengkapi, disempurnakan dengan munculnya Rencana Pendidikan 1968. Pada rencana pendidikan 1964 juga dan 68, penataan materinya itu nampaknya seperti menggunakan pendekatan disipliner dan masih belum ada pembelajaran IPS di dalamnya.